Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri, minggu yang Kau beri, bulan yang Kau beri, tahun yang Kau beri bagi kami untuk kami dapat jalani. Hari ini kami berada di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Saatnya Engkau berbicaralah kepada kami, ajar kami selalu melalui kebenaran firman-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu menjadi saluran kebenaran pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini di ibadah kita ini berjudul mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Mari kita ikuti, simak baik-baik, simak dalam pembacaan ini dan ikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ayat-ayat ini Bapak dan Ibu saudaraku sekalian adalah pernyataan atau ucapan Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang berkata di ayat 25 itu tadi jelas dikatakan, karena itu aku, yaitu Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran dan iman
grafiknya selalu berbanding terbalik. Kekhawatiran dan iman. Jika kekhawatiran meningkat, maka hampir bisa dipastikan seseorang itu imannya sedang menurun. Dan sebaliknya, jika iman seseorang menaik, maka bisa dipastikan kekhawatirannya pun akan menurun. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Terjadi pada setiap manusia. Kalau saudara hari ini sedang ada dalam kekhawatiran yang luar biasa, hampir bisa dipastikan imanmu pun sedang turun. Dan kalaupun sebaliknya, saudara begitu menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan hari-hari ini di awal tahun ini misalnya. Tapi terhadap semuanya itu saudara tidak ada kekhawatiran. Saudara berkata pasti saya bisa menghadapinya. Dengan Tuhan saya pasti bisa menghadapi segala sesuatu. Hampir bisa dipastikan iman saudara sedang ada dalam posisi naik. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Yesus dalam nats yang kita baca ini sedang mengajarkan cara untuk mengatasi atau melenyapkan kekhawatiran dalam hidup seseorang. Dan bagaimana juga meningkatkan kekuatan iman. Jadi kuat secara iman, lenyap dalam kekhawatiran. Maka Yesus Kristus memberikan cara, memberikan contoh, memberikan solusi. Yaitu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam terjemahan yang lain disebut mengutamakan, mengedepankan, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan mengutamakan? Memprioritaskan, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. 3 kebenaran untuk kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan ini. Bagaimana kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, mencarinya terlebih dahulu, mengedepankan atau memprioritaskan. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca ayat 25 sampai ayat 31 dari pasal dan ayat-ayat yang kita baca tadi. Di sana ada larangan untuk tidak khawatir dengan memberikan contoh. Ada burung yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak bekerja, tidak menabur, tapi dia dipelihara oleh Bapa di sorga. Bunga bakung yang ada di padang yang tidak memintal namun didandani oleh Tuhan Allah, dihiasi oleh Tuhan Allah sedemikian indah. Dan Alkitab tadi berkata, bukankah kamu jauh lebih berharga dari semua itu? Engkau dan saya jauh lebih berharga daripada burung. Engkau dan saya jauh lebih berharga dari bunga indah, bunga yang indah di padang sana manapun. Nah saudara-saudara, kebenaran ini hendak mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita mengimani, mempercayai adanya jaminan surgawi. Hal yang pertama adalah mengimani jaminan surgawi. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang berisikan sejumlah besar janji-janji Allah tentang kehidupan manusia. Di dalam Alkitab ini kita menemukan janji Allah yang tertulis, yang dapat kita terima oleh semua yang menjadi hak anak-anak Allah. Artinya setiap orang yang percaya kepada Allah memiliki hak bahwa ada jaminan yang pasti di dalam Alkitab yang dituliskan, yang diyakini dan dipercaya oleh setiap manusia. Dan janji itu adalah untuk saudara dan saya. Namun persoalannya adalah dari sekian banyak janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab,
Seberapa banyak dari janji itu yang kita imani, yang kita percayai, yang kita yakini bahwa janji itu bisa terjadi, terlaksana dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, memang kehidupan yang kita jalani ini tidak semulus, tidak seperti atau tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Namun melihat begitu banyaknya janji Tuhan bagi kita, dan kita menyadari Sang Pemberi janji itu adalah Allah yang setia dan berkuasa. Allah berjanji dan tidak pernah mengingkarinya. Allah berjanji dan Dia yang menggenapinya karena Dia adalah pribadi yang berkuasa. Kita boleh ingkar janji, kita bisa tidak memenuhi janji kita karena kita terbatas, saudara. Saudara pernah berbuat janji atau menjalin janji terhadap seseorang, tapi saudara tidak bisa menepatinya karena berbagai alasan. Tapi tidak demikian halnya dengan Allah. Kalau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat itu membuat janji kepada manusia, maka Dia setia akan janji-janji yang sudah digariskannya, sudah diwahyukannya kepada kita melalui Alkitab ini. Jadi saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mencari kebenaran Allah, mencari kerajaan Allah, itu berarti mempercayai nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Yaitu sejumlah janji yang begitu banyak di dalam Alkitab ini. Saudara, percayakah saudara terhadap setiap janji-janji itu? Itu pertanyaannya. Ada jaminan yang pasti bagi kita. Dan kalau kita percaya jaminan itu ada, maka kita akan mencarinya, akan mengejarnya, akan mempercayainya sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, hendak mengajarkan kepada kita supaya kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan, mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 33 firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan, utamakan, dahulukan Tuhan melebihi pendahuluan kita terhadap apapun juga. Melebihi pencarian kita terhadap apapun dan terhadap siapapun juga. Kenapa hidup kita susah? Kenapa hidup kita tidak berubah dari tahun ke tahun, kita begini-begini saja, tidak pernah mengalami perubahan sikap hidup. Hanya begitu-begitu saja. Di awal tahun ini tidak kebetulan. Kita perlu mengevaluasi, memeriksa, mengoreksi. Bagaimana pengiringan saya kepada Tuhan Allah yang kupercayai itu. Di urutan yang keberapa Dia dalam hidupku. Kalau saudara dan saya masih bisa hidup sampai tahun ini, saudara. Lalu saudara lihat pengiringan kita selama tahun yang lalu. Yang boleh dikatakan kita jauh dari Tuhan, tapi masih dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Bayangkan kalau saudara lebih sungguh-sungguh dan lebih setia, lebih serius lagi dengan Allah. Saudara-saudara, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Kata kerja mencari dalam teks ini itu menunjuk terjadinya semacam keasikan. Kalau saudara pernah melihat seseorang yang sedang bermain, anak kecil sedang bermain, begitu asiknya dia. Begitu seriusnya dia. Itu namanya sedang asik. Jadi terjadinya keasikan terus menerus ketika mencari sesuatu.
atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Itu artinya mencari. Saya percaya setiap kita pernah sebutlah misalnya kita kehilangan sesuatu benda atau harta yang paling mahal di dalam diri kita, dalam hidup kita ada benda yang mahal. Dalam Matius pasal 13 ayat 45 dikisahkan mengenai cerita ada orang yang sedang mencari mutiara yang hilang. Lalu karena barang itu begitu mahalnya, sekali lagi, karena barang itu begitu mahalnya, maka si pencari ini akan terus berusaha mencarinya secara serius. Dia mencarinya perlahan-lahan dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuan supaya barang yang hilang itu didapatkannya kembali. Pencarian yang dimaksudkan di sini sesungguhnya adalah sama dengan pencarian kita terhadap Allah dan seharusnya melebihi itu. Sekali lagi, kalau ada benda yang mahal dan berharga hilang, lalu bagaimana upaya saudara dan saya untuk mendapatkannya? Dikatakan mencari dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan sampai mendapatkannya. Saudara, seperti itukah pencarian saudara dan saya terhadap Tuhan? Seperti itukah keseriusan kita terhadap Tuhan dan Tuhan Allah kita dalam mencari Dia? Makanya seringkali saudara berkata, saya sudah lakukan itu. Ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Pencarian seperti apa yang saudara maksud? Jangan-jangan saudara berkata, saya sudah mencari Tuhan dengan cara saya datang ke gereja. Belum tentu. Di gereja pun di masa sekarang begitu banyak tingkah laku manusia. Jangan-jangan juga Tuhan Allah memiliki hati yang sangat pilu, sedih melihat gaya hidup orang-orang Kristen sekarang ini di gereja. Sudah tidak seperti beribadah lagi. Sudah tidak sedang seperti beribadah kepada Tuhan. Tidak seperti itu lagi. Tapi kita tetap ada di gereja. Saudara-saudara, seperti itukah yang disebut mencari? Adakah hati kita terkoneksi dengan Allah? Adakah hati kita rindu untuk bersekutu dengan Allah? Saudara-saudara, kerajaan Allah berarti kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan dan juga melalui ibadah kita seperti ini. Mencari kerajaan Allah, sebab ada dua yang disebutkan oleh Yesus di sana. Satu, yang pertama adalah kerajaannya, dan yang kedua adalah kebenaran. Dua hal yang berbeda. Kerajaan Allah berarti suasana keberadaannya yang ada di kerajaan itu seharusnya kita dambakan ada di dalam kehidupan kita. Ada di keluarga kita. Ada di gereja kita. Ada di pekerjaan kita. Ada di seluruh kehidupan kita. Kerajaan Allah. Tak mungkin di kerajaan Allah itu hal-hal yang aneh-aneh dipercakapkan. Tidak mungkin di kerajaan Allah itu hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tidak mungkin. Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus bersungguh-sungguh agar kuasa Allah, kepemimpinan Allah dinyatakan di dalam kehidupan dan juga dalam ibadah kita seperti ini. Itu sebabnya mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Layaknya orang beribadah. Sebab layaknya orang beribadah tidak lagi tercermin di kebanyakan orang di masa sekarang ini. Mari kita ubah. Yang kedua,
Selain kerajaannya adalah kebenarannya. Alkitab, firman Allah, itulah kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar ini. Yang disebut kebenaran itu adalah firman. Maka saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mendahulukan mencari kebenarannya. Artinya, melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Melalui Roh Kudus. Mentaati perintah Allah. Memiliki kebenaran Kristus. Dan berusaha untuk terpisah dari tata cara gaya hidup dunia ini. Dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Itulah nilai kebenaran yang harus kita cari. Yang harus kita kedepankan. Yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti agama, ibadah, sebagai hal yang sangat harus kita pikirkan dan utamakan. Cari kerajaan Allah, berarti ibadah, persekutuan, ibadah pribadi kita, kebersamaan kita sebagai umat Tuhan seperti hari ini. Itu harus melekat di pikiran kita. Harus menjadi kerinduan kita. Kita utamakan dalam hidup kita. Karena firman Allah menjelaskan kewajiban kita adalah mencari, merindukannya, mengejar, mengarahkan diri kepada hal-hal ini. Kita harus ingat saudara sekalian, bahwa sorga adalah tujuan akhir kita. Sekali lagi, sorga adalah tujuan akhir kita. Dan kekudusan adalah jalannya. Kita tidak bisa hanya berangan-angan masuk sorga, tapi gaya hidup kita tidak hidup dalam kesucian dan dalam kekudusan Allah. Jangan pernah bermimpi. Saudara boleh mendambakan sorga, tapi kita harus hidup dalam kesucian dan dalam kekudusan Allah. Carilah hal yang terutama setiap harinya. Saya mengajak dan menantang seluruh jemaat hari ini, biarlah pada waktu pertama kali kita terjaga dari tidur kita. Maka yang ada di pikiran kita atau pikiran kita tertuju kepada Allah. Latih mulai sekarang. Di situ kita terjaga, terbangun dari tempat tidur kita di pagi hari. Pikiran kita tertuju pada Allah. Apa bisa Pak? Bisa. Di situ saudara terbangun. Hanya berkata, Tuhan terima kasih. Satu malam bisa kulewati. Dan saudara melihat tubuhmu masih bisa bergerak sehat semua. Dan berkata, Tuhan terima kasih untuk kesehatan ini. Inilah yang dimaksud dengan memprioritaskan Tuhan. Yaitu hidup lebih berfokus kepada janji-janji Tuhan. Ketiga terakhir. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Di ayat yang ke-34 firman Allah berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah tidak menghendaki kita untuk khawatir mengenai masa depan kita. Tapi mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya? Hari esok tidak perlu dikhawatirkan. Sebab hari esok itu memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini mengingatkan kita suatu pelajaran penting supaya kita mempersiapkan diri dari tantangan. Mempersiapkan diri dari tantangan. Saudara-saudara, di tengah kondisi yang tidak menentu ini,
Maka untuk dapat menghadapi tantangan demi tantangan, sekali lagi, untuk dapat menghadapi tantangan demi tantangan, kita harus mempersiapkan diri secara utuh dari berbagai aspek kehidupan kita. Selain kita beriman, dibutuhkan tindakan. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Allah tidak menghendaki kita berdiam diri saja dan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Besok Tuhan pasti pelihara saya. Amin. Tapi Allah menghendaki sebuah tindakan dari diri kita. Selain kita membangun kehidupan rohani kita, kehidupan spiritual kita, harus dibangun, harus. Tapi Alkitab berkata harus ada tindakan. Artinya saudara-saudara, selain kita mempersiapkan diri dalam membangun kerohanian yang mantap bersama Tuhan, maka kita juga harus melatih. Harus melatih dan memperlengkapi diri kita dengan mempertajam, mengasah kemampuan, skill kita, dan potensi yang kita miliki. Selain hidup kita rohani, maka apa pekerjaanmu? Apa profesimu? Pertajam itu terus. Asah itu terus supaya makin hari makin baik, makin hari makin baik. Ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Iman tanpa perbuatan mati. Jangan saudara berkata, ya cukuplah yang penting ada, yang penting asal dilakukan. Sebagai seorang guru misalnya dia harus terus perlengkapi dirinya, mempertajam skillnya, makin terampil, makin ahli. Maka Allah jamin engkau hari esokmu, masa depanmu tetap akan terjamin. Apa pekerjaan kita? Semua kita punya pekerjaan. Asah itu terus, makin terampil kamu di sana. Makin hebat kamu di sana. Potensi itu, kemampuan itu makin hari makin bagus. Allah kasih jaminan. Hari esokmu pun, masa depanmu pun akan tetap terjamin. Maka itulah yang dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini tidak mengajar kita supaya kita tidur-tiduran, santai-santai, sedang bermimpi mengharapkan sesuatu turun dari sorga. Tidak mengajar demikian. Tapi ayat ini justru mengajar kita untuk terus membenahi diri kita. Latih diri, asah dirimu, belajar terus. Potensi apa yang kita sedang miliki. Profesi kita apa, tapi itu terus ditata, makin hari makin hebat, makin bagus. Percayalah, Alkitab berkata, engkau tidak perlu takut hari esok. Tapi kalau engkau malas, asal-asalan, apa dikerjakan asal-asalan, Allah tidak jamin hari esok kita. Semua hari ini apa pekerjaan kita? Pertajam, supaya Allah memberkatinya. Dan lewat itulah Allah berkati hidup kita. Dan dia berkata, hari esokmu pun akan tetap terpelihara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mencari, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang pertama yang harus kita percayai, imani setiap jaminan surgawi. Allah berjanji dan dia yang akan menepati. Yang kedua, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita yang terutama. Yang lain boleh kita tinggalkan, tapi Tuhan tidak boleh ditinggalkan. Yang lain boleh diabaikan, tapi Tuhan harus menjadi harapan dambaan kita yang paling utama.
Dan yang terakhir, utamakan kerajaan Allah. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri dari setiap tantangan. Allah tidak pernah janjikan bahwa hidup ini tanpa tantangan. Tantangan pasti ada, selalu ada. Kita juga tidak tahu tahun 2023 tantangannya seperti apa. Apakah makin besar, makin lebih berat daripada tahun sebelumnya? Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan bilang, pertajam asah dirimu, tingkatkan hubunganmu dengan Allah. Jangan terbalik atau jangan hanya satu, jangan timpang. Hubungan dengan Allah terus terjaga, terpelihara, diutamakan Allah. Dan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka percayalah, Allah jamin hari esok kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang telah mengajar dan mengingatkan kami supaya kami mencari Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kami, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Engkau lebih daripada apapun. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Maka kami akan melihat dan merasakan bagaimana pertolongan Allah akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Roh Kudus menolong dan memeteraikan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.